Faslun. Syurutu idza'il hajari samaniyatun. Ayyakuna bisalasati ahjar wa an yunkiyal mahalla wa alla yajifan najasu wa alla yantakila wa la yatra'a alaihi akharu wa alla yujawiza safhatahu wa hasyafatahu wa alla yusibahu ma'un wa an takunal ahjaru tahiratan. Kemudian pasal menjelaskan tentang apa? Istinja. Yaitu misalkan tadi udah jelas. Pasal pertama menjelaskan tentang balik. Kemudian setelah balik maka dia wajib sholat. Orang kalau mau sholat harus wudu dulu. Nah, sebagian orang ini dia ini sebelum wudu dia buang air dulu. Kalau dia buang air wajib istinja. Istinja hukumnya apa? Wajib. Kalau seandainya ada orang dia kencing. Kencingnya di mana? Di bawah pohon. Kencingnya di bawah pohon. Habis itu azan langsung wudu. Wudu terus sholat, sah gak? Gak sah. Karena dia belum istinja. Istinja hukumnya wajib. Maka kajian yang kedua menjelaskan tentang istinja. Wajib istinja. Siapapun yang buang air wajib istinja. Istinja itu ada dua. Yang pertama istinja dengan air. Yang kedua istinja dengan selain air. Contohnya dengan batu. Zaman dulu belum ada tisu. Sekarang kan udah ada tisu. Dulu belum ada tisu. Pakai batu. Intinya selain air. Istinja yang pertama yaitu dengan air. Nah, istinja dengan air itu syaratnya sedikit, nggak banyak syaratnya. Itu syaratnya airnya harus tahir mutahhir. Airnya harus tahir mutahhir. Apa itu tahir mutahhir? Yaitu suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Jadi air itu ada yang suci mensucikan, ada suci tapi nggak mensucikan. Bahkan ada air yang nggak suci. Air yang suci tapi nggak mensucikan, nih seperti air teh. Air teh suci nggak? Suci, tapi tidak mensucikan. Dia nggak bisa untuk bersuci, nggak bisa. Air teh, air kopi, air susu dan yang lainnya. Walaupun suci, tapi nggak bisa buat istinja. Karena air itu suci, tapi tidak mensucikan, nggak bisa buat bersuci. Kemudian yang kedua ada air yang tidak suci, yaitu najis. Air najis. Ada juga air yang mutanajis. Ada air mutanajis. Ada juga air mustakmal. Nah, itu semuanya nggak boleh dibuat istinja. Air yang Air yang suci, air yang najis, air yang najis, seperti air kencing. Atau air yang terkena najis, air mutanajis. Airnya bersih tapi kena najis. Itu juga nggak bisa untuk untuk bersuci. Atau air yang mustakmal. Air yang mustakmal. Ini air udah dipakai buat istinja. Nah, itu juga nggak bisa buat bersuci. Jadi harus tahir mutahhir, suci dan dapat mensucikan. Ini pakai air apa nih? Ini aqua gelas. Boleh gak? Boleh. Ini suci sucikan. Misalkan di keran nggak ada semua. Oh, ternyata ada aqua gelas. Aqua gelas suci dan mensucikan. Tahir mutahhir. Maka boleh istinja dengan air tersebut. Kemudian yang kedua adalah istinja dengan selain air. Istinja selain air seperti istinja dengan batu. Ini yang disebut di dalam kitab ini
dalam kitab Safinatun Najah, itu istinja dengan batu. Nah, sekarang udah ada yang namanya tisu. Boleh gak istinja dengan tisu? Boleh, ada syaratnya. Nih syaratnya sesuai dengan sini. Atau selainnya. Jadi syaratnya, sebagai pengganti air, boleh kita istinja sebagai pengganti air dengan syarat dia ini sesuatu yang bukan lembab atau bukan basah. Bukan lembab, bukan basah. Contohnya batu, batunya kering. Batunya bukan batu yang basah, bukan batu yang lembab. Atau tisunya yang kering. Pakai tisu basah nggak boleh. Syaratnya harus nggak lembab, syaratnya harus kering. Syaratnya harus kering. Batunya harus kering. Tisunya harus tisu yang kering. Pakai tisu basah nggak sah. Nggak sah. Yang kedua syaratnya harus suci. Harus suci. Kalau seandainya tisunya najis, nggak boleh. Atau batunya najis, nggak boleh. Harus suci syaratnya. Yang kedua, harus dapat menyerap. Bisa menyerap. Tisu bisa menyerap nggak? Bisa. Batu bisa menyerap? Bisa. Yang nggak bisa menyerap contohnya apa? Kaca, plastik. Istinja pakai kaca, nggak boleh. Istinja pakai plastik, agak boleh. Nah, istinja misalkan ada apa sih namanya? Apa namanya? Buat lap. Itu nggak ada nih, tisu nggak ada, batu nggak ada, air nggak ada. Istinja pakai lap. Pakai kain. Ini ada kain nih, ada serbet, ada potongan kain misalkan. Oh, ini ada potongan kain nih. Misalkan, boleh nggak? Lihat dulu. Dia kering, kering nggak? Kering, boleh. Dia suci, boleh. Terus juga dia bisa nyerap air, bisa. Maka boleh. Syarat yang terakhir, bukan sesuatu yang muhtaram. Contohnya apa yang muhtaram? Air apa namanya? Air zam-zam, air apa namanya? Batu hajar aswad, muhtaram, nggak boleh. Atau batu biasa tapi ada lafaz bismillahnya, itu nggak boleh. Atau tisunya ada tulisannya, ya. Ada tulisan, ya, misalkan lafaz la ilaha illallah atau yang lainnya. Atau juga bukan air, bukan batu, bukan tisu, tapi dia makanan muhtaram. Maka istinja dengan makanan haram, nggak boleh. Nah, jadi bisa kita istinja dengan selain air, tapi dengan syarat. Samaniyatun, ada 8. Di sini disebutkan ada 8. Ayyakuna bisalasati ahjar. Harus pakai 3 batu. 3 batu. Atau 1 batu tapi ada 3 sudut. 1 batu atau 3 sudut. 1 batu tapi di situ ada 3 sudut. Atau 3 tisu. Harus 3. Harus 3. 1 batu sekali nggak sah. Pakai 1 tisu doang sekali nggak sah. Minimal 3. Wa an yunkiyal mahal. Harus tempat istinjanya itu harus bersih. Lobang kemaluannya, lobang tempat keluar najis itu mahal, harus bersih. Jadi kalau seandainya udah pakai 3 batu masih belum bersih, udah pakai 3 tisu masih belum bersih, maka harus ditambah 4 tisu misalkan. Belum bersih juga 5 tisu dan seterusnya dan sampai bersih. Kalau seandainya 4 tisu baru bersih, 3 tisu belum bersih, 4 tisu baru bersih, maka disunahkan untuk ditambahkan ganjil, ya, 5.
Kalau seandainya 5 belum bersih, 6 baru bersih, maka disunahkan tambah jadi 7. Kemudian syarat yang ketiga, wa alla yajifan najas. Syaratnya najisnya tidak kering, nggak jadi kering. Kalau seandainya ada orang dia misalkan kencing belum istinja, kemudian dikasih tahu istinja wajib hukumnya, wajib ya. Pas mau istinja nggak ada air, nggak ada air. Kemudian nggak ada air. Kemudian dia pakai tisu misalkan atau pakai batu. Ternyata najisnya sudah kering, maka nggak boleh istinja pakai tisu, nggak boleh istinja pakai batu, karena najisnya sudah kering. Maka dia wajib istinja dengan air. Kemudian syarat berikutnya wa alla yantakila. Itu najisnya yang keluar tidak berpindah dari tempatnya ketika keluar. Kalau seandainya berpindah, contohnya apa? Contohnya pindah ke paha, misalkan, pindah ke paha najisnya, nggak boleh lagi, harus pakai air. Najisnya tempat situ, tempat dia keluar, jangan sampai pindah. Kalau pindah misalkan ke paha atau ke tempat lain, maka nggak boleh dia istinja dengan batu, harus dengan air. Kemudian syarat berikutnya, wala yatra'a alaihi akharu. Wala yatra'a, dan tidak yatra'a muncul alaihi atasnya akharu yang lain. Jadi kalau seandainya dia tiba-tiba muncul sesuatu yang lain, contohnya misalkan nampak, yatra ini muncul atau nampak. Ketika dia mau istinja dengan batu atau dengan tisu, tiba-tiba nampak kejatuhan, misalkan kejatuhan apa nih? Misalkan kejatuhan tanah. Misalkan dari atas kejatuhan tanah sampai ke tempat najis itu. Maka nggak boleh lagi dia istinja dengan batu. Atau yang kejatuhan ini, contohnya kejatuhan air, kejatuhan air, atau sengaja dia, contohnya apa? Contohnya lagi pertengahan istinja dengan air, tiba-tiba kerannya mati misalkan, atau airnya habis, kehabisan air, pas dibuka kerannya udah mati, sedangkan istinjanya belum bersih, maka dia nggak boleh dengan batu, harus dengan air, karena sudah kemasukan selain batu, karena sudah kemasukan selainnya, sudah kemasukan apa tadi, air. Maka nanti bakal disebut wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu, jangan sampai ngelewatin safhatahu. Safhatahu ini yaitu tempat keluarnya kotoran yang ada di belakang, itu namanya sofhah. Jangan sampai ngelewatin, istilahnya sofhah ini ketika dia ini jongkok kebuka, ketika dia berdiri ketutup. Nah, itu namanya sofhah. Itu jangan sampai ngelewatin situ najisnya. Wa hasyafatahu, dan juga jangan sampai ngelewatin hasyafah. Hasyafah itu pakai bahasa yang enak aja, yaitu kepala atau helm, jangan sampai ngelewatin itu. Apa bahasa enaknya? Itulah pokoknya. Jadi jangan sampai ngelewatin situ. Wa alla yusibahu ma'un, jangan sampai terkena air. Tadi udah dibahas. Kalau udah terkena air, maka nggak boleh lagi isinya dengan batu, dengan tisu. Harus dengan air. Wa antakunal ahjaru tahiratan, tadi sudah dibahas. Itu harus suci. Allahu a'lam. Mungkin sekian.
Apa yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, lebih kurangnya dalam penyampaiannya saya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan barusan bermanfaat bagi kita semua dan bisa sama-sama kita pahami dan sama-sama kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana fi hadzal masjid jam'an marhuma waj'al tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.